Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mempelajari tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain. Mari kita mulai, tapi sebelum itu kesimpulan dari yang kemarin kita baca dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok orang-orang mukmin, yaitu ayat pertama sampai ayat ke-5. Yang kedua ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Hanya 2 ayat ini untuk orang-orang kafir, kelompok orang-orang kafir. Sementara ayat ke-8 sampai ayat 20. Ayat ke-8 sampai ayat 20 ini untuk orang-orang munafik beserta ciri-ciri dan keadaan mereka dalam kehidupan ini. Nah, ini dari saking bahayanya orang munafik dalam kehidupan, sehingga Allah memberikan detail yang lebih detail lagi daripada ketika Allah menyampaikan tentang orang mukmin dan orang kafir. Baik, mari kita mulai dari ayat ke-17. Mathaluhum, yani sifatuhum fi nifaqihim. Jadi sifatnya orang-orang munafik itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 17 ini. Mathaluhum, yakni sifatuhum fi nifaqihim. Sifat-sifat mereka itu kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti seseorang yang menghidupkan api. Fi dzulmatin, dalam kegelapan. Jadi seseorang dalam kegelapan, gelap gulita, dia menghidupkan api. Falamma adaat, yani anarat, ketika api itu sudah menerangi ma haulahu fa absara wastadfa'ah wa amina mimman yakhafu. Ketika seorang itu menghidupkan api di malam hari, lalu dia bisa melihat sekelilingnya dan bisa mendapatkan kehangatan dari api itu dan merasa aman mimman yakhafu, dari apa yang dia takuti. Dhahaballahu binurihim atfa'ahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan api itu. Jadi dihidupkan, setelah hidup dia merasa aman, merasa hangat dan sudah tidak ada lagi ketakutan. Tiba-tiba Allah mematikan api itu. Wa jam'ud dhamir mura'atun limakna allati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata binurihim sebagai him di sini jamak. Ini sebagai kembali kepada makna orang-orang munafik. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Ma haulahum, jadi mereka tidak bisa melihat sekitaran mereka lagi. Mutahayyirin, mereka berada dalam kebingungan. Anit thoriq khaifin, karena sudah padam apinya, takut lagi. Fakadzalika haula, begitulah keadaan orang-orang munafik. Ini amanu biidhari kalimatil iman. Jadi aminu, yani mereka beriman biidhari kalimatil iman, fa idza matu ja'ahumul khauf wal adab. Jadi ketika mereka mati, datanglah ketakutan kepada mereka. Berupa apa? Al khauf wal adab. Jadi ketakutan dan wal adab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan dari orang-orang munafik ini. Summun hum summun anil haqqi. Jadi orang-orang munafik itu fala yasmaun, mereka itu summun. Summun di sini la yasmaun, tidak mendengar. Sima'a qabulin, dengan pendengaran sehingga mereka mengikuti ataupun menerima. Jadi orang munafik dikatakan di sini summun, yaitu orang yang tidak bisa mendengar, ataupun kalau mendengar tidak mengikuti atau tidak menerima. Bukmun kharasun anil khairi fala yakulun, tidak bisa berkata apapun orang-orang munafik itu. Umyun an tariqil huda fala yarawnahu, orang-orang munafik juga buta terhadap jalan hidayah sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Fahum la yarji'un anid dolalah, sehingga mereka itu tidak kembali anid dolalah, dari kesesatannya itu. Au mislahum as-sahab, atau permisalan yang kedua. Jadi permisalan yang pertama tadi seperti orang yang menghidupkan api, lalu api itu
dengan api itu seseorang ini merasa aman, lalu tiba-tiba api itu padam. Lalu orang ini merasa takut lagi. Begitulah keadaan orang munafik itu, dihidupkan, padam lagi, dihidupkan lagi, padam lagi. Mutahayyirin, ragu-ragu, bingung dan seterusnya. Jadi hidupnya itu tidak tetap berada di dalam topeng. Jadi orang munafik itu kan identik dengan topeng ya. Dia menutup kekafirannya itu dengan kata-kata keimanan, dengan perilaku keimanan. Untuk apa? Mengelabuhi orang mukmin, menghancurkan Islam. Permisalan yang kedua, au mithlahum kasoyibin, atau mereka itu seperti soyib, ashabu matorin, orang yang kehujanan. Wa asluhu soyubun, sayyubun ya, min soba yasubu ay yanzil, seperti orang yang kehujanan, minas sama, dari langit, atau di sini disebutkan ashab dari mendung ataupun dari awan, fihi, atau yang ada di dalam awan itu, zulumatun mutakatsifatun, zulumat, ada di awannya itu kegelapan. Jadi awan sudah bentuknya itu mendung ya, dan itu sangat zulumat, sangat hitam sekali, pekat. Waradun, di sini huwal malik al muwakkal bihi, yang dimaksud radun di sini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan itu. Wakilah sautuhu, ada juga yang mengatakan adalah suaranya, suara dari hujan itu atau suara dari malaikat itu. Waradun, radun di sini kan guruh gitu ya, ada suara gluduk gitu, seperti mau hujan itulah ya, radun. Kemudian berkun di sini kilat. Jadi setelah ada gemuruh, gluduk, kemudian ada kilat yang keluar dari gemuruh tersebut, dari guruh tersebut. Wabarkun lima'ani sautihi alladhi yuz'injuhu bihi. Yaj'aluna ay ashabus sayyib asabi'ahum, jadi orang seperti orang yang kehujanan tadi kan, jadi orang yang kehujanan di bawah awan yang menurunkan banyak hujan beserta guruh dan kilat dan petir, cuar. Jadi seperti itu. Dan orang ini yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, sampai orang yang kehujanan ini meletakkan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, ini luar biasa belagohnya. Jadi asabi'ahum, asabi itu kan seluruh, ini berarti ya seluruh tangan ataupun seluruh jari. Yaj'aluna asabi'ahum fi adan, diletakkan di ini balagoh. Ini seakan-akan dari saking besarnya suara, gemparnya suara di waktu turunnya hujan kepada orang itu, orang ini seakan-akan oleh bahasa Qur'annya itu semua jari-jarinya dimasukkan ke dalam telinga, fi adhanihim min ajli sawa'iq fi syiddati sauti ra'ad, karena dari saking besarnya suara guruhnya itu, li'alla yasma'uha, agar mereka tidak mendengarnya. Nah, ini permisalan yang seperti ini sebenarnya sehari-hari pun kita bisa mendengar suara guru, petir yang menyambar-nyambar, sehingga kita pun menutup telinga kita gitu, agar tidak mendengar suara yang sangat menakutkan itu. Nah, ini keadaan kita yang seperti itu, ya seperti itulah orang munafik itu ya. Naudzubillah itu terjadi kepada kita. Ya, kita tetap yakin kepada Al-Quran, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada Nabi, yakin kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu maka kita termasuk orang-orang yang mukmin. Tapi kalau kita tidak yakin, kemudian naudzubillah yang menampakkan keimanan, masuk kepada orang munafik. Minas sawa'iqi syiddati sauti ra'di alla yasma'uha hadarul maut khaufal maut. Jadi orang yang paling ditakutkan dari orang munafik itu adalah takut mati, min sima'iha, karena takut mati setelah mendengar itu. Kadzalika haula, jadi dijelaskan oleh tafsir ini, di dalam tafsir ini, idza nazala al-Qur'an, jika diturunkan Al-Qur'an, ini di zaman Rasul ya, di zaman Rasul, wa fihi dzikrul kufri al-musyabbah bidzulumat. Jadi ketika
ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, maka ini bagi orang munafik ini seperti az-zulumat bagi mereka, itu seperti kegelapan. Turun wahyu disampaikan kepada para sahabat, didengar oleh orang munafik, ini langsung seperti orang munafik itu berada dalam kegelapan. Wal wa'id alaihi al-musyabbah birru'at. Jadi seakan-akan berada di bawah, ya seperti orang yang tadi permisalannya itu berada di bawah hujan yang sangat deras, kemudian ada petir, kilat, kemudian guruh dan semacamnya. Orang munafik seperti itu. Itu bukan hanya kupingnya yang panas itu. Ini dari saking terombang-ambingnya keadaan mereka itu. Turun ayat langsung mereka itu stres. Wal hujjaj al bayyinah al musyaddah bil barqi. Seakan-akan turun ayat dia seakan-akan disambar petir. Yasudduna adhanahum li alla yasma'uhu. Ditutup telinga biar enggak dengar itu. Li alla yasma'uhu. Fayamilu ilal iman. Karena kalau mereka dengar, mereka khawatir akan dari kekafirannya berubah menjadi keimanan. Wa tarki dinihim wa huwa indahum maut. Jadi meninggalkan agama penyembahan berhala bagi orang-orang munafik itu adalah kematian bagi mereka. Jadi luar biasanya kemungkaran mereka terhadap Islam itu. Dengar ayat tentang Islam, ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu, mereka langsung tutup itu. Karena mereka khawatir terpengaruh dengan keimanan, sehingga mereka meninggalkan agama mereka. Meninggalkan agama mereka ini diibaratkan di sini hadarul maut, yang dimasukkan adalah meninggalkan agama itu. Allahu muhitum bil kafirin, padahal Allah itu meliputi orang-orang kafir. Ilman wa qudratan fala yafutunahu. Jadi secara ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, secara kudrah ya, secara kekuasaan Allah juga bisa menguasai. Fala yafutunahu, dan orang-orang munafik itu tidak bisa luput dari ilmunya Allah. Seperti itu. Yakadu yaqrabu al-barqu yahtafu absarahum. Hampir saja al-barqu di sini, kilat itu, yahtafu absarahum, itu menyambar penglihatan mereka. Yakhuduha bisur'ah, disambar. Penglihatannya itu, jadi ada kilat menyambar itu hampir ngena ke matanya mereka, penglihatannya bisur'ah. Langsung itu namanya kan menyambar. Seret gitu langsung. Duar. Kullama adha'a lahum masyaufi. Ya ai fi dawihi. Jadi ya sama seperti ini, seperti tadi yang kalau tadi itu seperti orang yang menghidupkan api, apinya hidup, ya kan? Apinya hidup, dia merasa aman, dimatikan oleh Allah, kemudian ketika dihidupin lagi dimatiin. Terus seperti itu keadaannya itu, antara gelap dan terang, gelap terang, gelap terang. Enggak pasti keadaannya. Kan bedanya kalau orang kafir itu gelap terus kan. Orang kafir itu gelap terus. Kalau orang munafik itu sukanya main di pertengahan, yang remang-remang lah itu. Kalau terang itu mukmin, kalau kalau gelap itu kafir. Kalau orang munafik ini bermain-main, ya. Terlihat terang padahal di dalam hatinya gelap. Itu orang munafik itu. Maka Allah permisalkan dengan dua permisalan. Permisalan yang pertama seperti orang yang menghidupkan api di kegelapan. Permisalan yang kedua seperti orang yang berada di bawah hujan beserta guruh dan petir, yang mana dia ketakutan. Kullama adha'a lahum masyaufi, ya kan? Ini di dalam gelap juga ini. Ini di dalam gelap juga, ini luar biasanya. Berada di dalam gelap, dicurahi hujan sangat besar, dan suaranya guruhnya juga sangat besar juga, memekak telinga. Kullama adha'a lahum masyaufi. Jadi setiap kilat itu menyambar, masyaufihi, orang-orang munafik ini berjalan. Karena kan kalau ketika gelap berjalan khawatir tertabrak dan seterusnya, atau mungkin terpleset. Nah, ketika menyambar ada cahaya sedikit saja mereka berjalan. Fi dawihi, dengan di cahaya itu. Cepat sekali, namanya kilat kan, ceras, langsung habis. Wa idza adzlama alaihim qaumu. Nah, ketika kilat itu sudah kembali, kan cepat sekali. Sudah tidak ada lagi cahayanya,
Waqafu, yani mereka berhenti. Ada kilat berjalan, kilatnya habis berhenti, begitu seterusnya. Seperti yang tadi, menghidupkan api, mati-matikan, dihidupkan, seperti itu terus. Waqafu. Tamtsilun li iz'aji ma fil Qur'an minal hujjaj qulubahum. Jadi ini adalah sebuah permisalan karena ayat-ayat Al-Qur'an yang berupa argumentasi tentang ketuhanan, tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW itu mengobok-obok ataupun apa ya? Iz'aj itu artinya mengejutkan, membuat hati orang munafik itu tergoncang, ya, menggoncangkan hatinya orang munafik. Dengar ayat tentang kebenaran itu langsung bergoncang hatinya, panas, kupingnya panas. Bimakna asma'hum walau sya'allah, ini minal hujjat qulubahum wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufuhum amma yakrahun. Karena mereka khawatir kalau dengar itu, takut mereka itu membenarkan nanti. Takut percaya lima sami'u fihi mimma yuhibbun, dari apa yang mereka cintai. Jadi sebenarnya ya gimana ya, kalau orang bukan malu, bukan ya gengsi, tapi gengsinya tuh udah ke arah kesombongan. Jadi mereka tahu kekafiran itu adalah sebuah kegelapan, keimanan itu adalah cahaya, tapi mereka itu mempertahankan kekafiran yang gelap ini dan tidak mau terpengaruh dengan cahaya iman. Karena bagi mereka ya agamanya itu sudah menyembah berhala dan seterusnya. Jadi biman asma'hum wa absarahum, ini wa tasdiqum lima sami'u fi ma yuhibbun wa wuqufuhum amma yakrahun. Jadi benci mereka itu kepada ayat-ayat yang turun di dalam Al-Qur'an. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim bimana asma'ihim. Padahal jika Allah berkehendak, Allah itu akan menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim adz-dzahirah kama dhahaba bil batinah. Allah bisa saja menghilangkan pendengaran mereka sehingga tidak mendengar, atau sekaligus dengan penglihatannya mereka, matanya mereka. Adz-dzahirah kama dhahaba bil batinah, baik fisiknya, ya kan? Ya, matanya bisa terbuka, tapi kan secara fisiknya dihabiskan oleh Allah, ya kan? Ataupun secara al-batinah, mata batin melihat, tidak bisa melihat kebenaran. Innallaha ala kulli syai'in sya'ahu qadirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu itu berkuasa. Wa minhu li'idhabi ma dzukira. Begitu juga menghabiskan ataupun meniadakan apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan tadi yaitu absar wa asma, yaitu penglihatan dan pendengaran. Di sini sudah selesai sampai ayat 20. Jadi kesimpulannya ini luar biasa. Allah menggambarkan sifat atau permisalan dari orang-orang munafik ini. Jadi permisalannya, kalau orang mukmin sudah jelas tadi kan, kalau orang mukmin yang di ayat 1 sampai 5 gitu, sampai ayat 1 sampai 5 itu orang mukmin, penjelasannya jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu udah sifatnya orang-orang mukmin. Lanjut kepada sifatnya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi ini sifat orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Itu orang kafir. Giliran ke sifatnya orang munafik ini Allah detail, bahkan sampai diberi permisalan-permisalan. Ada 2 permisalan. Pertama, seperti orang yang menghidupkan api, lalu dia merasa aman, api itu dimatikan oleh Allah, kemudian rasa amannya hilang. Jadi terombang-ambing dalam kegelapan dan cahaya. Kalau orang kafir kalau memang gelap terus kan, nggak ada cahayanya gitu. Ini orang munafik ini nggak tentu.
Ya, bisa jadi orang munafik ini lebih apa ya, lebih tidak tenang dibanding orang kafir. Karena kalau orang kafir nyata-nyata udah kelihatan kafir. Sehingga orang mukmin bisa mengenali. Kalau orang munafik ini kan hatinya itu tidak percaya Islam, tapi kata-kata dan bajunya, perilakunya itu menandakan Islam. Apalagi sekarang ada KTP saya Islam, tapi hatinya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, semoga kajian tafsir ini memperkuat iman kita dan bisa kita itu tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi memahami Al-Quran melalui tafsir. Nah, masalahnya kalau kita memahami Al-Quran tidak melalui tafsir, khawatir terjerumus padahal kita kan bukan ahli tafsir, kita hanya membaca tafsir karangan ulama-ulama Islam gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahu qadir ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.